Top FM. More music variety. Ya, baik Top Mania masih di 95.1 inspirasi kita semuanya dan masih di podcast Radio Top FM untuk malam hari ini dan masih bersama narasumber kita. Ada Ibu Yuniar Fatmasari, Sarjana Sastra MA, Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Peradaban Bumiayu, dan juga Ibu Sri Rejeki Pramudia Wardani, Sarjana Sastra MPD, dosen Prodi Bahasa Inggris Universitas Peradaban Bumiayu juga untuk malam hari ini. Yang jangan lupa juga untuk mengikuti siaran kami di video streaming yang kami siarkan di jejaring sosial Facebook dan juga YouTube channel YouTube Top FM Bumiayu. Jangan lupa juga like, komen dan juga subscribe untuk Top Mania semuanya, dan biar tambah banyak subscribe-nya, banyak rezekinya gitu ya. Amin. Ya, Ibu Yuniar. Ya, kadang kayak saya kan makan apa ya? Kalau orang makan singkong aja kan ngomong Inggris gitu ya, lidahnya kaku gitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Biar teknik pembelajaran seperti yang mungkin Ibu lakukan di Universitas Peradaban Bumiayu agar lidahnya ini bisa keluh, bisa untuk bahasa Inggris, lemes bahasa Inggris. Iya, sebenarnya kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris seperti native, namanya native, like native speakers, itu kita harus sering-sering dengerin mereka ngomong dulu. Jadi kalau misalnya kita sudah secara kuping, telinga itu sudah merekam gitu ya? Sudah merekam, itu baru kita harus bisa memproduksinya seperti itu. Jadi saya selalu menekankan ke mahasiswa bahwa orang Indonesia itu, bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa Inggris itu adalah bahasa sebenarnya di antara bahasa yang lain yang paling mudah dipelajari sebenarnya. Termasuk iya, karena dia itu sebenarnya untuk secara strukturnya juga sebenarnya kan hampir mirip dengan kita kan, subjek, predikat, objek gitu kan. Sebenarnya lebih mudah. Kayak misalnya orang Jepang malah beda lagi, objeknya di depan, ya kan. Jadi ada kesamaan itu sehingga seharusnya bisa lebih mudah. Nah, saya kembali lagi ke situ, mereka itu harus banyak mendengarkan gitu kan, mendengarkan native speaker speaks in English. So finally they can produce the word gitu loh. Sama aja sih seperti kayak anak kecil. Kita kan kalau mengajarkan bayi itu kan pasti dengerin dulu dong dari kitanya gitu kan. Misalnya makan. Akhirnya mereka automatically sometimes when they are ready, ketika mereka siap, itu pasti mereka akan ngomong makan gitu kan, walaupun belum secara sempurna gitu. Nah, permasalahannya adalah karena kita itu sudah punya mother tongue gitu, karena kita sudah punya bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sehingga akan mempengaruhi itu tadi, keluhnya itu tadi ya. Dan satu lagi, sebenarnya kita juga harus ngerti bahwa possibility-nya sangat luas gitu kan, untuk kita bisa sangat mirip dengan mereka seperti itu. Jadi misalnya ya, kita tidak punya sound atau bunyi R atau apa. Nah, kita mencoba untuk memproduksi suara tersebut. Nah, itu saya selalu menekankan kepada mahasiswa karena menjual gitu kan. Ketika mereka bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, kemudian speakingnya like native gitu kan, seperti orang-orang mereka yang ngomongnya seperti itu, sehingga orang yang melihatnya, oh, she can speak English gitu kan, dia bisa ngomong bahasa Inggris. Dia jadiin guru aja lah di sekolahku gitu kan. Nah, itu karena nggak sorry untuk dosen writing ya. Maksudnya karena memang menurut saya tampilan utama itu ya speakingnya gitu. Ketika she can speak English very fluently and then they can speak English naturally without thinking anymore, automatically speaking English gitu, mereka yang lihat, aku mau jadiin dia jadi ininya aku deh, pacar aku atau apa gitu. Seperti itu. Jadi saya selalu menekankan itu ke mahasiswa. Cuma memang permasalahannya itu tadi yang Mas Bayu rasakan gitu kan. Itu perlu practice more and more. Coba Mas. Senam lidah mungkin. Boleh gitu kan. Saya dulu ingat sama dosen saya, ketika kamu belajar bahasa Inggris, mengucapkan, berusahalah untuk membuka mulutmu selebar mungkin gitu. Jadi jangan menggunakan pakemnya kita. Misalnya A ya A biasa, R, father gitu kan, ya kita harus ngikutin gitu caranya. Berarti seperti memang itu. Lidah ini struktur lidah mulut ini memang harus betul-betul terbentuk gitu ya. Iya, harus dibentuk dengan praktis itu tadi gitu. Jadi nanti dialeknya kita yang Jawa, dialek bener aksennya kita yang Jawa atau apa itu bisa hilang seperti itu. Ya, mungkin di sekolah di kampus ini juga untuk saat perkuliahan bahasa ini memang
atau mungkin di lingkungan kampus Universitas Peradama sendiri menggunakan bahasa harian bahasa Inggris atau gimana, Bu? Ya, jadi saya Ada selalu menekankan ke dosen juga untuk Prodi bahasa Inggris. Iya, selalu menggunakan bahasa Inggris dan mahasiswa juga harus menggunakan bahasa Inggris. Karena ini memang tadi yang seperti disampaikan Ibu Dani, ini memang bahasa Inggris ini perlu pengasahan seperti itu, Bu. Yes, absolutely, Mas. Kalau kita like me, like you, like us ya. We are Javanese, right? Kita bahasa ibunya bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu kalau di konsonan itu itu kan medok banget ya. Nah, I always suggest my students ya, when you are talking in Javanese, yes, pakai lidah Jawa. Memang kalau orang Jawa itu harus seperti itu kalau bahasa, ya kan. Kalau ngomong bahasa Indonesia ya usahakan lidah Jawanya diletakkan, kurangi ya. Ambil yang Indonesia, ya kan gitu. Jadi selama bukan orang nggak tahu kita dari Jawa, udah berhasil tuh, berarti bahasa Indonesianya sudah normal gitu kan ya, maksudnya common gitu ya. Sudah bisa imitate ya. Yes. Nah kalau in English ya emang gitu. We have to know who we are first ya. Orang Jawa itu berarti di konsonan 3 tadi itu berbeda, completely different from English ya, itu yang harus di-drill terus tuh, ya gitu. Jadi biar deh-nya itu nggak medok tadi itu ya. Maybe I'm talking in English, sorry. Tapi kalau misalkan Sundanis beda lagi ya. Sundanis itu bisa di konsonan f ya. F itu kan kalau orang Sunda susah ya. Biasanya gitu. Jadi itu juga harus di drill. Nah, ada nih mahasiswa yang kebablasan. Okay, he comes from he is Sundanese ya. Terus habis itu padahal betul-betul emang harusnya pakai tapi di-off-kan karena takut. Jadinya kebablasan. Ada yang seperti itu. Ya, kemudian harus tahu ininya ya. Ya, Bu Dani, tadi kan kata Bu Yuniar setelah merekam. Ini setelah merekam berarti kan harus menyimpan juga kosakata. Ini bagaimana menyimpan kosakata ataupun bahasa Inggris ke otak kita biar nyangkol terus gitu loh. Biar kadang-kadang ngeblank gitu loh. Yes, I know. Itu seperti apa, Bu? Ada mungkin teknik tersendiri? Mas Bayu, it's a kind of process ya. Jadi proses itu nggak bisa instan kan ya. Memang harus tadi itu motivasi diri sendiri dulu gitu. Oh ya, memang ini memang it's a must. I have to learn English. Nah, I have some tips actually ya, to think in English itu tadi itu. Jadi kalau mau oke ya, think in English itu dimulai dari stepnya kecil-kecil gitu. Tapi insya Allah kalau dipraktekkan ya, sabar gitu ya, insya Allah bisa. Yang pertama, the first step is itu berarti it's like an word identifying. Jadi ngalami misalnya ini, Anda lihat apa? What do you see? Ya gitu. Oh, microphone, oh table. Ini itu sendiri ya Mas ya itu. Nanti kalau misalkan nggak tahu, jadi bikin list. Nanti cari tahu kayak gitu. Itu dari awal, dari word. Mungkin baru noun ya. Noun gitu kelihatan. Ini apa? Door, window, lamp, apalagi ya, the floor, ya pokoknya ini. Yang ada di sekitar kita berarti ya. Just look around you. Hanya lihat di sekeliling apa ini. Itu setiap hari gitu. Yes, every day. Sekarang on the bus. Ya kan, apa lihat gitu kayak gitu. Nanti dilihat sendiri. Nah, yang nggak tahu coba cari tahu. Sekarang kan sumber banyak ya. Bisa search dari mana aja. Dan bisa. Itu harus ada lawannya, Bu. Itu sendiri bisa. Bisa sendiri. Nanti kalau sudah step number 2, nanti mulai tidak what do you see, tapi apa namanya, coba to describe. Nanti misalkan the cat is eating apa misalnya ya gitu. Oh, my friends are apa gitu. Jadi dalam bentuk kalimat. Nanti pasti di situ sudah ada verb kan ya. Dan nanti list lagi yang nggak nulis. Nah, yang ketiga ini yang tadi yang Mas Bayu sampaikan, harus ada partner. Itu penting karena memang it's foreign language, we need partner, we need teacher to correct. Jadi saya rasa kalau sudah dewasa tuh ya dikoreksi itu nyaman ya, nggak akan emang perlu ya. Nah, insya Allah
kalau dosen-dosennya PBI ya Universitas Peradaban itu insya Allah ya saya bisa jamin itu friendly semua dengan dosen dengan mahasiswa ya karena perlu itu saya mahasiswa misalkan nge-tag saya in bahasa Indonesia, saya balasnya in English, pokoknya English terus, gitu. Whether they like it or not ya, yang penting niat saya baik gitu kan ya, maksudnya ingin membiasakan itu, ya itu. Misal bertanya tag pakai bahasanya Indonesia, tetap dijawab bahasa Inggris tetap sampai mereka tuh menyerah pakai bahasa Inggris. Itu yang bagus sih. Iya. Insya Allah kalau dosen kami friendly ya, supportive mas. Maksudnya kita niat kita kan memang potensi di mahasiswa itu ya, mereka bisa explore sendiri. So the lecture is not the only source of your knowledge, enggak. Kita hanya motivasi saja kok. Ya, memfasilitasi, memotivasi mereka, bisa beyond, bisa di atasnya dosen, bisa, insya Allah bisa. Kita yakin itu. Terus, nah ini agak sulit yang tadi Bu Yuniar sampaikan itu. Jadi kayak environment-nya itu tadi itu ya, menyukai, membiasakan mendengarkan, misalkan song or movie is a film ya gitu. Terus misalkan berita milih yang bahasa Inggris ya enggak, misalkan apalagi iklan membiasakan. Jadi itu karena kita nggak mungkin untuk pergi ke sana. Kalau mau lebih efektif ya paling tinggal di sana. Itu paling the most effective. Yes, the most effective way. Karena tiap hari sih, tapi kita nggak bisa, makanya kita pakainya itu. Kita harus membiasakan itu tadi ya, mendengarkan lagu-lagu yang bahasa Inggris, dari mungkin lagu anak kecil gitu ya, children song atau apa. Saya bisa nggak Bu, misalnya saya tinggal di Inggris itu 1 bulan atau 2 bulan, bisa nggak kayak seminggu aja bisa mungkin. Apa ya? Iya. Karena harus sih. Iya, tapi sebenarnya biasanya kalau misalnya kita dari Indonesia atau negara Asia ya, terus kita tinggal di negara yang asal berbahasa Inggris itu, biasanya ada ini kok Mas, ada kayak tempat khusus untuk kursus gitu kan, khusus untuk menggunakan bahasa Inggris itu sehari-hari seperti apa gitu. Jadi kita belajar di sana bukan lagi sebagai bahasa asing loh ya, tapi di sana nanti akhirnya menjadi bahasa yang memang mau digunakan kayak gitu. Jadi jadi second language-nya. Ya, makanya di kampus sendiri memang pentingnya menggunakan bahasa Inggris ketika mata perkuliahan seperti itu, mungkin seperti itu Bu. Iya, of course. Ya, harus in classroom we have to use. It's must ya, we must use English all the time. Dan ini tentunya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sama teman-teman mahasiswa ya. Iya. Yes. Ya, memang sometimes ya for what is that, some courses linguistics misalkan ya, itu memang bilingual, ada yang menjelaskan memang harus ya, karena kita harus paham betul teorinya gitu in bahasa Indonesia bilingual gitu. Tapi tetap harus dominan yang bahasa Inggrisnya. Sampai gini Mas, ini maaf mungkin kayak orang gila ya, tapi emang I did it. Nih, jadi conversation yourself, even there's no partner for you to practice English, itu sampai dialognya conversation dengan diri sendiri itu pakai bahasa Inggris. Aku hari ini mau makan apa ya? Aku mau makan ini kan. Ditanya sendiri, dijawab sendiri pakai in English. Itu efektif, insya Allah ya kalau menurut saya. Depan kaca gitu. No, batin aja misalkan gitu ya. Itu tadi masih bagian dari think in English dalam bahasa Inggris. Nanti curhat sama diri sendiri bahasa Inggris. In English. Gitu kan ya. Nanti kalau berhasilnya itu berarti saya maaf ya, ngelindur pakai bahasa Inggris itu udah berhasil tuh berarti. Udah bener-bener nganu ya, tapi Iya. Bisa Bu. Ya, oke deh, untuk teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban, ini mungkin ada teknik-teknik tersendiri yang mungkin nggak di kampus, di kampus nggak di ini, mungkin nggak dibocorkan, tapi di sini dibocorkan untuk malam hari ini. Iya. Karena enggak memang kok dibocorkan. Iya, karena memang concern kita itu sangat ini banget ya. Kayak lulusan bahasa Inggris nggak bisa memproduksi maksudnya nggak bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan benar, itu kayak something maksudnya kok kurang gitu kan. Jadi we work so hard for that gitu kan. Even though nanti di akhirnya mungkin ada mahasiswa yang memang mungkin dia reseptif aja nih, maksudnya cuma nerima aja, oh gitu caranya, tapi dia untuk produktifnya mungkin masih belum kayak gitu kan. Tapi sometimes when she or he, kalau dia sudah menjadi guru, dia harus berhubungan dengan, maksudnya berinteraksi dengan mahasiswa dan dengan siswa, otomatis dia akan bisa sendiri gitu.
gitu. Jadi kalau menurut saya lumayan peradaban ini PBI ya, maksudnya guru-gurunya atau dosen-dosennya itu sangat concern sekali dengan mereka seperti itu. Ya, dan di Universitas Peradaban sendiri untuk bahasa Inggris dari awal ya? Ya, Untuk- dari awal sudah ada. Memang fakultas paling lama juga ya, prodi tertua juga ya. Yes. Ya, prodi lama. Dengan Termasuk PGSD ya. Ya. Ekonomi, PGSD, Itu berarti PBI Manajemen dulu. akuntansi. Manajemen ya. Iya. Kalau PGSD dan PBI. kita dulu ya, maksudnya Oh iya, sorry, PBI sorry. dulu. Jadi Iya, betul. PGSD, PBI itu kayak seniornya gitu, Senior, seniornya di STIP situ ya, gitu, Mas. sudah lama, baru kemudian STIE ada dulu. STIE dulu ya. Kalau yang manajemen sama akuntansi itu masuknya ke STIE itu, pendidikan matematika itu kan. Ya, kemudian ini mungkin ke materi. Apa saja mungkin kepercayaan negatif yang tentang bahasa Inggris? Tapi saya nggak mau baca. Iya. Memang ada Bu, ada kepercayaan negatif tentang bahasa Inggris selama ini. Iya, ada. Contohnya As sudah you bisa believe. dilihat. Lah Mas Bayu sendiri sudah melihat bahasa Inggris sebagai something negatif. Nah, it creates negative Yeah. emotion gitu kan, emotion to English. Jadi if we want to speak English well, we want to learn English well, kita mau bisa bahasa Inggris, harus merubah dulu nih auranya gitu loh. Maksudnya jangan takut dulu sama bahasa Inggris gitu. Dan itu pun sering saya lakukan di kayak mahasiswa tingkat pertama itu loh. Saya pasti bertanya sama mahasiswa. Dan rata-rata itu 50% lah ya, 50% itu I hate English. That's the answer gitu kan. Lu Berarti tidak saya hitung gitu ya Bu. iya gitu. Terus Common. iya, but after that gitu, setelah mereka mengikuti dan seterusnya, wow, I love English gitu. Jadinya memang harus di awal aku harus tahu dulu gitu kan. Oh, mereka itu memang sekian nggak suka sama bahasa Inggris karena ini negatifnya gitu. Beliefnya adalah belajar bahasa Inggris itu susah. Satu lagi pengalaman belajar bahasa Yes. Inggris dari SD misalnya. Mungkin Mas Bayu ada di SD dulu. Belum ada baru Iya. SMP. SD, SMP, SMA itu kan rata-rata orang belajar bahasa Inggris itu lebih ke menulis sama reading ya. Iya, betul. Nah, sementara harusnya kalau idealnya orang belajar bahasa itu ya dari dengerin dulu gitu. Kayak anak belajar bahasa Inggris, bahasa anak kecil, bayi kan pasti dari ibunya Mendengarkan yang itu. mendengarkan dulu. Setelah itu baru mereka memproduksi gitu kan. Nah, masalahnya memang satu lagi, balik lagi ke layernya gitu Bu Dan. Jadi because English is still a foreign language here, karena bahasa Inggris masih bahasa asing, sehingga di sekolah-sekolah dan seterusnya itu kita belajarnya kayak ke reading writing karena untuk tujuan akademisi. Kayak bisa ngerjain tes TOEFL, kayak bisa ngerjain tes-tesnya. Berapa Mas nilainya Mas dulu Mas bahasa Inggris? Bahasa Inggris saya berapa sih? Iya, seperti itulah. Saya dulu kuliah aja semester 2 pas karena DO. Pernah punya pengalaman guru bahasa Inggrisnya galak biasanya ya. Enggak juga, Itu cuma bisa. susah dimengerti. Susah dimengerti itu yang mungkin jadi agak. Tapi teman-temannya suka padahal apa mungkin karena individunya people-nya sing gimana gitu loh. Jadi atau mungkin karena saya ke people sendiri yang nggak suka atau gimana, jadi agak-agak ngeblank gitu kalau pelajaran itu. Ya baik Bu Yuniar dan juga Bu Dani, masih kita akan lanjutkan untuk bincang-bincang kita. Mungkin masih ada satu sesi sebelum kita break sebentar dulu untuk beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia.